Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daful Haq yang pada video kali ini ingin menjelaskan tentang evolusi infrastruktur IT dari era tradisional hingga era Kubernetes. Garis waktu evolusi infrastruktur IT mulai dari era tradisional, era shell script, era Ansible, era virtual machine, era Docker, dan Kubernetes. Kita mulai dari era tradisional. Masuk ke era tradisional. Era di mana hampir semua hal dilakukan secara manual, satu persatu, mulai dari instalasi software, konfigurasi file, restart service, menyalin aplikasi, memperbaiki error. Jadi analoginya seperti memasak sendiri di rumah, seperti menyiapkan bahan-bahan dan memasak hidangan tanpa bantuan resep atau peralatan otomatis. Nah, kenapa era ini bisa bekerja? Karena server masih sedikit, aplikasi pun masih kecil, perubahan jarang. Namun pada era ini muncul masalah, manusia sering salah, typo, lupa langkah, konfigurasi tidak konsisten antar server, membutuhkan waktu lama, sulit mengulangi langkah-langkah dan dengan hasil identik, dan lain-lain. Jadi maka dari itu muncullah era shell script. Itu otomasi awal. Jadi untuk mengatasi masalah manual, shell script muncul sebagai alat otomasi dasar yang memberi kecepatan dan kemampuan untuk mengulang tugas. Kenapa pindah dari manual ke script? Untuk mengurangi human error, typo atau segala macamnya tadi, untuk biar lebih cepat, biar lebih sekali klik dan jalan. Nah, di era shell script ini pun ada masalah yang muncul. Jadi masalah yang muncul itu script rentan error jika lingkungan berbeda, sulit maintenance kalau file makin besar, dependensi konflik tetap sering terjadi, tidak idempotent itu jalan 2 kali. Jadi filenya bisa jadi bertabrakan, apa-apa yang udah diinstal bisa jadi bertabrakan. Nah, ini keterbatasan shell script, sulit pemeliharaan, error handling rumit, dependensi konflik yang tadi, dan tidak idempotent. Masuk ke era Ansible, yaitu otomasi cerdas dan idempotent. Setelah script terasa makin sulit, muncullah Ansible, alat konfigurasi otomatis berbasis YAML dan idempotent. Kini konfigurasi bisa ditulis sebagai deklaratif. Server ini harus seperti. Jadi analoginya seperti Ansible adalah jasa catering kecil. Kamu tidak masak lagi, kamu cukup bilang mau menu apa. Sisanya mereka yang kerjakan dengan sederhana. Itu analoginya. Kenapa pindah dari script ke Ansible? Nah, itu karena ada kekurangan dari Ansible, itu ketergantungan pada OS, dependensi OS rumit, dan provisioning lambat. Itu kekurangan. Makanya berpindah dari Ansible ke era virtual machine. Era virtual machine ini itu kayak rumah baru untuk setiap aplikasi. Setelah konfigurasi OS makin kompleks, kita masuk ke era virtual machine. Apa sih virtual machine itu? Virtual machine adalah komputer lengkap yang berjalan di dalam komputer lain, berisi kernel, OS, library, aplikasi. Jadi analogi dari virtual machine ini, jika Ansible sama dengan catering, VM virtual machine ini sama dengan rumah-rumah baru untuk setiap keluarga. Setiap aplikasi dapat rumah sendiri, jadi tidak saling ganggu, dependensi tidak bentrok, konfigurasi bebas. Nah, kenapa pindah dari Ansible
ke virtual machine. Jadi karena aplikasi butuh isolasi penuh, OS-nya juga berbeda dari Linux versus Windows, konflik dependensi parah, butuh keamanan tinggi. Jadi ini juga punya masalah kenapa ditinggalkan VM. Yang pertama itu boros RAM, karena untuk VM-nya sendiri itu memerlukan RAM yang cukup tinggi pada spesifikasi laptop. Yang kedua, startup lambat. Dan ketiga, berat dan mahal. Masuk ke era Docker. Jadi Docker ini seperti apartemen ringan. Untuk aplikasi Docker mengubah segalanya. Jadi daripada membuat rumah penuh di virtual machine, Docker membuat kamar kontainer. Jadi ibaratkan sebuah kontainer. Satu rumah itu ada hostnya dan dapat ratusan kamar kontainer yang terisolasi tapi tetap ringan. Docker. Jadi analogi Docker itu sama dengan apartemen yang semua kamar punya ruangan sendiri tapi berbagi fondasi. Kenapa pindah dari Docker ke Kubernetes? Karena keterbatasan Docker. Keterbatasan Docker itu sulit mengelola banyak kontainer dengan aplikasi yang kompleks. Jumlah kontainer bisa mencapai puluhan ratusan, menjadikan sulit untuk dikelola secara manual. Tidak ada load balancing otomatis. Docker tidak menyediakan distribusi lalu lintas otomatis antar replika kontainer yang penting untuk ketersediaan dan kinerja, dan tidak auto healing. Lanjut ke era Kubernetes, yaitu era yang dipakai sampai sekarang. Jadi era Kubernetes itu ibarat kota pintar untuk mengatur apartemen saat kontainer semakin banyak. Yang seperti sebelumnya, era-era sebelumnya mulai muncul masalah seperti kontainer mati, harus auto restart, traffic besar, butuh auto scaling, banyak service, butuh service discovery, butuh rolling update, perlu load balancing otomatis. Maka lahirlah era Kubernetes. Jadi era Kubernetes ini adalah balai kota pintar yang mengelola semua apartemen. Analoginya seperti Docker tadi adalah kamar di apartemen, Kubernetes ini adalah kota lengkap dengan sistem lalu lintas, pemadam, satpam, listrik otomatis. Kenapa pindah dari Docker ke Kubernetes? Karena skalanya sudah sangat besar. Banyak microservice, perlu auto scaling, perlu self healing, perlu load balancing otomatis. Jadi Kubernetes worth hanya jika traffic besar, user banyak, layanan berlapis, microservice kompleks, tim cukup matang. Nah, kita lanjut. Muncul pertanyaan, apakah teknologi lama masih perlu? Jadi jawabannya itu sangat perlu. Tidak ada era yang mati, semua itu punya tempatnya. Seperti era tradisional itu seperti server kecil, punya personal atau pribadi, dan script untuk automasi ringan, Ansible, konfigurasi OS skala sedang, virtual machine, keamanan kuat dan sistem legasi, Docker aplikasi modern skala kecil, menengah sampai menengah, Kubernetes aplikasi yang besar skala raksasa, dan microservice. Setiap era lahir karena kebutuhan baru, bukan karena era lama itu kurang atau jelek. Jadi mungkin itu saja dari video saya kali ini yang membahas tentang evolusi dari infrastruktur IT dari era tradisional sampai era Kubernetes sekarang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.